Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Sandika. Saya perwakilan dari kelompok satu. Di sini sebagai moderator. Di sini kami akan membahas tentang kondisi lingkungan kemaritiman di Kepulauan Riau. Kondisi lingkungan kemaritiman di Kepulauan Riau, tantangan dan potensi. Presentasi ini mengkaji kondisi terkini lingkungan kemaritiman di Kepulauan Riau. Potensi pembangunan berkelanjutan. Melalui analisis mendalam tentang ekosistem laut, pencemaran, dan inisiatif konservasi, kita akan memahami urgensi pelindungan wilayah strategis ini bagi masa depan kemaritiman Indonesia. Baik, slide selanjutnya akan dibahas tentang profil geografis dan ekosistem Kepulauan Riau oleh teman saya, Yen Srihatati. Kepada Yen, kami persilakan. Baik, profil geografis dan ekosistem Kepulauan Riau. Yang pertama itu karakteristik geografis yang terdiri dari 2.408 pulau, 19% berpenghuni. Kedua, luas perairan mencapai 242.825 km, 96% dari total wilayah. Yang ketiga, berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Dan yang keempat, memiliki 5 alur laut kepulauan Indonesia atau disebut ALKI. Terus yang kedua itu adalah ekosistem utama, terumbu karang. Luas mencapai 1.385 hektar dengan 45% dalam kondisi baik. Mendukung habitat 350 tambah spesies karang. Mangrove, luasan 62.500 hektar dengan 43 spesies terluas di Kabupaten Bintan dan Lingga. Terus yang ketiga itu adalah padang lumun, menutupi area sekitar 2.500 hektar dengan 7 spesies dominan, menjadi habitat penting bagi dugong. Selanjutnya adalah keanekaragaman hayati laut, flora dan fauna maritim. Yang pertama itu adalah mamalia laut. Dugong dengan populasi sekitar 30 individu di perairan Bintan, Batam, serta lumba-lumba hidung botol Indo-Pasifik yang sering terlihat di perairan Natuna. Terus yang kedua itu biota terumbu karang. Tercatat 537 spesies ikan karang, 350 tambah spesies karang keras, dan 178 spesies moluska termasuk hima raksasa atau disebut Tridacna gigas yang dilindungi. Terus yang ketiga itu adalah reptil laut. 5 dari 7 spesies penyu dunia bertelur di pantai Kepulauan Riau, termasuk penyu hijau atau yang disebut Chelonia midas, dan penyu sisik yang disebut Eretmochelys imbricate. Keanekaragaman hayati laut Kepulauan Riau sangat penting untuk keseimbangan ekosistem regional dan ketahanan pangan. Beberapa spesies endemik telah ditemukan di kawasan ini, termasuk beberapa jenis nudibranch yang baru diidentifikasi pada survei 2022. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Alfian. Baik, di sini saya akan menjelaskan masalah pencemaran laut dan dampaknya. Pesisir tercemar proporsi garis pantai yang terdeteksi memiliki komunikasi mikroplastik sebesar 78% dan penurunan tutupan karang
Rata-rata penurunan tutupan karang hidup dalam 10 tahun terakhir lokasi dekat kawasan industri adalah menurun sebesar 43%. Air tercemar. Presentasi sampel air laut yang melebihi baku mutu untuk parameter logam berat dan Teluk Batam adalah 67%. Dampak pencemaran telah menyebabkan penurunan hasil tangkapan nelayan tradisional hingga 35% dalam 5 tahun terakhir dan mengancam sektor pariwisata Bari yang menyumbang 22 PDRB. Sampah plastik. Sampah plastik juga bertambah sebesar kurang lebih 36 ton per hari masuk ke perairan laut. Tumpahan minyak dari kapal, tanker, dan kilang. Limbah industri dari kawasan manufaktur, dan dimensi akibat penambangan bauksit dan pasir laut. Tantangan pengelolaan sumber daya perikanan. Penangkapan berlebihan bereksploitasi 7-11 kelompok spesies ekonomis penting telah melampaui maksimum stability yield, terutama pada kelompok ikan karang dan pelagis kecil. Illegal fishing. Estimasi kerugian mencapai 2,7 triliun akibat EU fishing dengan 124 kasus penangkapan kapal ilegal selama 2001 sampai 2023. Perubahan iklim. Peningkatan suhu air laut dari 0,8 Celcius sampai 30 dalam 30 tahun telah menyebabkan perubahan pola migrasi ikan dan pemutihan karang yang mengaruhi stok perikanan. Alat tangkap destruktif. Penggunaan trawl, bom, dan racun sianida masih terindikasi di beberapa kawasan perairan terpencil, merusak 250 hektar lebih habitat perikanan per tahunnya. Selanjutnya akan dilanjutkan sama Putri Fatimah. Habis aku ini ya, bertanya loh ini. Iya. Soalnya saja oke, Kak aja ya. Baik, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut. 3,2 mm kenaikan tahunan, rata-rata kenaikan permukaan air laut per tahun di Kepulauan Riau lebih dari rata-rata global, yaitu 2,8 mm. 68% pantai terdampak, presentasi garis pantai yang mengalami abrasi sedang hingga parah, terutama di pulau-pulau tanpa perlindung alami. 12.500 penduduk beresiko, jumlah penduduk pesisir yang perlu relokasi dalam 25 tahun mendatang akibat abrasi dan kenaikan air laut. 1,7 triliun kerugian ekonomi, estimasi nilai aset dan infrastruktur yang terancam tenggelam pada tahun 2050 jika tidak ada intervensi. Garis pantai di Kepulauan Riau telah memundur rata-rata 2,3 meter per tahun di lokasi terparah dengan 17 pulau kecil tenggelam sejak tahun 2000. Proyeksi menunjukkan 53 pulau berukuran kurang dari 2 hektar berisiko hilang pada tahun 2050. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rini. Selanjutnya ada program konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama pada tahun 2018 sampai 2020
yakni inisiasi program terpadu pembentukan 6 kawasan konservasi perairan atau disebut KKP dengan total luas 275.000 hektar dan penanaman 1,2 juta bibit mangrove di kawasan pesisir kritis. Yang kedua, pada tahun 2021 sampai 2022, yakni ekspansi dan kolaborasi. Transplantasi 10.000 fragmen karang dengan tingkat keberhasilan 76% dan pelibatan 24 kelompok masyarakat dalam program Desa Pesisir Tangguh. Yang ketiga, 2023 hingga sekarang, yaitu inovasi teknologi penerapan struktur hybrid untuk pencegahan abrasi di 15 lokasi prioritas dan pengembangan sistem monitoring ekosistem berbasis plot di 8 KKP. Yang keempat yaitu 2024 sampai 2030 target pemulihan yaitu perluasan KKP hingga 500.000 hektar, peningkatan tutupan mangrove 20% dan rehabilitasi 500 hektar terumbu karang dengan metode biorok. Program rehabilitasi telah menunjukkan hasil positif dengan peningkatan 17% biomasa ikan di kawasan perlindungan dan pemulihan populasi spesies indikator seperti Kima dan Napolcon Wars. Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan program. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lim. Bernilai ekonomis tinggi seperti kakap, kerapu, luna, dan udang. Potensi pengembangan budaya laut atau marikultur seperti kerampan jaring apung untuk ikan dan rumput laut masih sangat terbuka. 2. Transportasi laut dan logistik. Potensi letak strategis di jalur pelayaran nasional Selat Malaka dan perairan Natuna. Kepri dapat dikembangkan sebagai hub logistik laut antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Potensi pengembangan pelabuhan seperti di Batam dan Tanjung Balai Karimun. Selanjutnya kebijakan pemerintah dan kooperasi internasional. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Andre Joshua. Oke, kita masuk ke kebijakan pemerintahan dan kolaborasi internasional. Ada 3 kebijakan nasional. Perda nomor 7/2022 tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Program strategis nasional pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di 3 lokasi. Alokasi dana APBD 2024 sebesar Rp 235 miliar untuk pengelolaan lingkungan laut. Masuk ke kolaborasi regional. Kerjasama trilateral Indonesia, Malaysia, Singapura untuk penanganan pencemaran lintas batas. Baru Jaun Resat program dengan Institut Riset ASEAN untuk monitoring kesehatan terumbu karang. Patroli terkoordinasi dengan Malaysia dan Filipina untuk menerangi LUU fishing. Baru masuk ke mitraan internasional. Perdanaan US 35 juta dari Global Environment Facility untuk program Blue Economy. Transfer teknologi dari Jepang untuk sistem peringkaran dini tsunami dan abrasi pantai. Kerjasama penelitian dan NOAA dan KRISRO untuk adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir. Oke, kita masuk ke strategi pembangunan berkelanjutan untuk lingkungan kemaritiman. Ada 4, yaitu visi 2045 Kepulauan Riau sebesar model ekonomi biru berkelanjutan di Asia Tenggara. Baru sasaran strategi 2030 pemulihan 50% ekosistem
terdegradasi dan pengurangan polusi laut 70%. Program prioritas 2025 sampai 2030, perlindungan habitat kritis, ekonomi hijau biru, dan ketahanan masyarakat pesisir. Baru tindakan segera 2024. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pemulihan ekosistem kritis. Baru ada rekomendasi kunci, implementasi pendekatan ekosistem dalam pengolahan perikanan dengan kuota tangkap berbasis ilmiah, percepatan transisi energi di sektor kemaritiman dengan target korban netral 2040, pembangunan sistem pelacakan sampah laut, tanggung jawab produsen diperluas, pembentukan dana abadi endowment fund untuk pembiayaan konservasi jangka panjang. Oke, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Andre. Jadi kesimpulannya adalah Kepulauan Riau adalah sebagai provinsi kepulauan strategis di kawasan perbatasan Indonesia. Memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat besar, termasuk perikanan, pariwisata bahari, dan potensi jalur pelayanan internasional. Namun potensi besar ini menghadapi berbagai tantangan lingkungan dan kemaritiman yang kompleks. Secara lingkungan, Kepri menghadapi degradasi ekosistem pesisir, seperti kerusakan terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun akibat reklamasi, aktivitas pertambangan laut, serta pencemaran laut dari tumpahan minyak dan limbah domestik. Urbanisasi yang pesat di wilayah pesisir, terutama di Batam, Tanjung Pinang, dan Bintan, juga memberi tekanan besar terhadap daya lingkungan alam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.